Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera.
Peter GPIB Jemaat Anugerah DKI yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Murwanto Mosamu, KNJ GPIB Maranatha Jakarta. Beriman dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita, inilah pernyataan yang akan kita sampaikan dengan mulut kita melalui pujian dan doa dalam ibadah minggu ini. Ya Roh Kudus, hadirlah dan bimbinglah jemaat-Mu yang beribadah ini, sampai kami terus-menerus ada dalam pemahaman yang benar bahwa oleh anugerah Tuhan, kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karya penebusan Yesus Kristus. Jemaat, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita menyampaikan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kemuliaan Tuhan seringkali sama, bahkan hilang karena kami telah berdosa. Kami hanya menjadi orang yang rajin beribadah, tapi nihil dalam kehidupan kebenaran dan yang konkret. Kami membedakan orang lain yang kami anggap teman, bahkan bukan teman. Kami membuat pelakuan dan pelayanan yang membedakan. Kami begitu bersyukur untuk berkat yang disebut kenyamanan hidup. Namun kami menolak dan bersungut-sungut ketika berada dalam berbagai macam pergumulan. Sungguh, kami sering melupakan, meninggalkan keteladanan Kristus. Dengan rasa sesal dan malu, kami mengaku. Dengan kerendahan hati kami mohon kepada Yesus Kristus, sumber damai. Selamatkanlah kami dari kuasa dosa, satukanlah kami kembali dalam rahmat-Mu.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita pada minggu pagi hari ini akan membuka Alkitab kita dan membaca firman Allah yang hari ini sesuai daftar bacaan gereja, itu terambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 26. Bapak Ibu di rumah dapat mencarinya terlebih dahulu sebelum kita berdoa dan membacanya. Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 26. Lalu kalau kita sudah menemukan pembacaan Alkitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 26, biarkanlah Alkitab kita terbuka dan mari kita mohon bimbingan tuntunan Roh Kudus, Roh Tuhan untuk menerangi kita dalam pemberitaan firman-Nya. Marilah kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Bimbinglah kami oleh firman dan Roh Kudus, supaya kami dapat berkata firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari dalam Alkitab dan kita nyanyikan haleluya. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Roma 3 ayat 21 sampai 26. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah kita. Ya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah menjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan firman. Bapak, Ibu, saudara, hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat selalu, semoga kita semua sehat-sehat ya, dan biarlah ibadah Minggu ini mewarnai seluruh kehidupan kita sepanjang sepekan, bahkan di sepanjang kehidupan kita dengan firman Allah yang akan diberitakan. Nah, saya Pendeta Murwanto dari GPIB Maranatha. Ya, boleh dipanggil Pak Mur ya. Boleh juga kalau masih muda-muda, memang saya ada darah Jawa ya. Boleh juga dipanggil Mas Mur begitu ya. Nah, salam kenal Bapak Ibu Saudara
Ya, dan hari ini adalah pertukaran pelayan firman, itu istilah yang tepat. Pertukaran pelayan firman begitu. Bukan pertukaran mimbar. Karena kalau pertukaran mimbar, saya tidak kuat bawa mimbarnya Maranatha ke anugerah ya begitu. Jadi pertukaran pengkhotbah atau pelayan firman. Baik, saya mulai dengan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada seorang penceramah ketika uang pecahan 100.000 rupiah itu baru keluar, ia berceramah, dan sebelum mulai ceramahnya dia mengangkat uang itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebetulan banyak anak muda, dia sampaikan, siapa yang mau uang ini? Wah, banyak yang angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Wah, angkat tangan. Ya, waduh, banyak yang berminat berarti kan. Oke, lihat saya lakukan apa. Terus uang 100.000 itu dikumal-kumal begini. Wah, pokoknya udah ya kumal. Nah, diangkat lagi. Siapa yang masih mau dengan uang ini? Masih banyak anak-anak muda yang angkat tangan begitu ya. Wah, saya mau ya. Oke, lihat apa yang saya lakukan lagi. Dia buang uang itu ke lantai dan dia injak-injak Bapak Ibu. Uangnya diinjak-injak, udah kotor, lusuh begitu ya, kumal. Nah, dia angkat lagi. Siapa yang masih mau? Wah, banyak lagi yang angkat tangan, rupanya tidak berubah. Semuanya tetap mau. Nah, lalu penceramah ini mengatakan begini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar dari satu hal yang penting. Bahwa bagaimanapun uang ini, biar sudah lecek, udah kusam, udah kumal, kotor, ia tetap berharga 100.000 rupiah. Nah, itu ketika itu ya. Nah, sebab itu jangan sampai Anda menganggap diri Anda itu sudah tidak berharga. Ya, itu sebabnya Tuhan itu datang ke dunia karena menghargai kita. Bahwa di hadapan dia, di matanya itu, di mata Tuhan itu kita sangat berharga Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan sampai di tengah pandemi ini, di masa seperti ini, banyak orang merasa, aduh aku udah tidak berdaya lagi, aku tidak punya pengharapan, aku putus harapan, aku banyak dosa, banyak salah. Memang benar ya bahwa manusia itu gudangnya dosa, dan tadi dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu jelas sekali, ya. Tetapi jangan sampai bahwa kita sudah tidak berharga begitu, karena kita penuh dengan dosa, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya izinkan saya share screen untuk menyampaikan hal ini lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi. Ya, nah baik. Iya. Oke. Nah, manusia yang penuh dengan dosa tadi itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, seringkali mau melakukannya dengan jalan hukum Taurat. Itu sistem yang lama di perjanjian lama ya. Dan dalam bacaan Alkitab juga dikatakan bahwa tidak mungkin dengan hukum Taurat ya, bahwa kalau kita mau membenarkan diri dengan hukum Taurat, misalnya dengan jalan-jalan hukum Taurat itu ada sunat, ada pemberlakuan aturan-aturan yang begitu ketat tentang hari Sabat, tentang makan makanan yang haram dan halal dan sebagainya ya, Bapak Ibu, karena jalur pembenaran karena hukum Taurat ini berarti manusia itu mengusahakannya atau usaha manusia berarti ya. Nah, tetapi jalur pembenaran karena anugerah ya, karena kasih karunia, itu pembenaran asalnya dari Allah. Nah, ini kalau Rasul Paulus dalam kitab Roma ini udah menjelaskan pada ayat yang ke-20 sebelum bacaan Alkitab kita. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, itu dia. Ya, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Lalu kita lihat bahwa jalur yang sebenarnya adalah jalur anugerah untuk memperoleh keselamatan. Saya menggambarkan begini. Bapak Ibu Saudara, surga itu sesuatu tempat yang begitu steril dari dosa. Kita percaya itu ya, bahwa di surga itu tidak ada dosa. Ya, seberapapun dosa kita, mungkin kalau dosa kita kecil sekali 1% begitu, tidak bisa masuk di surga. Ya kan? Iya, dengan usaha kita apa kita bisa? Seperti sebuah gunung ya,
Tuhan Allah di atas yang Maha Kudus, kita mencarinya dengan usaha manusia, mungkin dengan agama-agama, usaha manusia mencarinya. Kalau kita tidak kudus, ya, kita manusia yang tidak kudus, dia Allah Maha Kudus, kita tidak akan pernah sampai ke tempat yang Maha Kudus itu. Hanya bisa kalau yang Maha Kudus itu menganugerahkan, membenarkan kita, memberi jalan pendamaian, mengampuni kita, bahkan mengajak ke tempatnya di sorga. Nah, itulah ya keselamatan karena anugerah, bukan karena menjalani hukum Taurat atau usaha manusia. Jadi inilah yang dikatakan bahwa pembenaran karena anugerah itu asalnya dari Allah, ya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita lanjut ya, bahwa ada 3 hal yang disampaikan dalam bagian Alkitab ini. Pembenaran sesungguhnya hanya oleh kasih karunia Allah. Itu ayat 24a. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma. Itu dia. Lalu yang kedua, dengan jalan penebusan dalam Kristus Yesus yang dilakukan oleh Yesus pada ayat 24b. Dan ia sudah menjadi korban untuk pendamaian dengan darahnya. Kita dibaharui, hubungan Allah dengan kita yang tadinya rusak karena dosa, didamaikan oleh Yesus Kristus dalam perdamaian yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah. Yesus inilah yang diutus bahkan dengan darahnya. Darahnya yang kudus, Bapak Ibu saudara. Nah, dalam perjanjian lama, seorang yang telah berbuat dosa itu membawa korban-korban sembelihan, hewan yang disembelih ya, entah itu domba, lembu ya, dan menjadi korban bakaran untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan Allah. Tetapi kalau kita baca dalam banyak bagian bahwa Mazmur 51 misalnya ayat 18 atau Mika pasal 6 ayat 6 dan 7 dikatakan bahwa Allah tidak berkenan dengan persembahan-persembahan ya seperti itu, atau dengan korban-korban sembelihan, korban-korban bakaran itu ya tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah cukup untuk rekonsiliasi, untuk perdamaian yang dilakukan. Nah, korban sesungguhnya yang benar-benar menebus dosa adalah anak domba Allah. Itulah Yesus Kristus yang kita pelajari pada pagi hari ini dengan firman-Nya. Nah, Pendeta Andar Ismail bahkan menyebutkan begini, Yesus mati secara terhina, yaitu secara sosial dia terhina, dan secara terkutuk secara religius, ya secara keagamaan. Itu disebutkan dalam Galatia pasal 3 ayat 13b. Lalu mengapa kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen tidak menutup-nutupi atau malu terhadap kematian Yesus? Padahal Yesus mati secara terhina dan terkutuk. Karena yang seharusnya mendapat kutukan itu adalah umat manusia. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi sebenarnya yang seharusnya mendapat kutukan itu adalah kita. Karena dosa-dosa kita itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tetapi Kristus menjadi korban untuk itu, untuk korban pendamaian. Demikian beratnya dosa manusia, sehingga perlu ditebus. Sehingga demikian beratnya penderitaan Yesus untuk menebus itu. Apakah pengakuan ini, Pendeta Andar Ismail kemudian menyebutkan, masuk akal dan adil? Tentu saja tidak. Sebab menurut keadilan yang harus dihukum adalah mereka yang bersalah. Jadi dalam hal penderitaan Yesus, Allah telah bertindak kurang masuk akal dan kurang adil. Benarkah itu? Benar. Sebab jika Allah menempuh cara yang wajar dan adil, Bapak Ibu saudara-saudara, maka kitalah yang harusnya menanggung hinaan dan kutukan itu. Jadi sebenarnya kita yang harus menanggung kutukan itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita ketika pendamaian itu dilakukan oleh Tuhan? Ya. Ini dia. Nah, gereja atau orang Kristen itu adalah agen perubahan sebenarnya. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est. Gereja atau kita orang Kristen itu disebut gereja dibaharui dan pasti selalu membaharui dirinya. Ini hakikat gereja sebenarnya.
Pembaharuan itu adalah hakikat gereja, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dalam Roma 12 ayat 2 dikatakanlah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, ini penting sekali bagaimana berubah. Ada pembaharuan di situ. Ya, tapi sulitnya berubah dan berbuah atau berguna ya, atau transformasi diri dan menjadi bermanfaat itu tidak mudah. Bagaimana mewujudkan perubahan itu? Ya, dengan ayat tadi misalnya ada kata-kata bahwa menjadi serupa itu ya, itu bentuk luar, susematizetai ya, atau dari kata shema itu jangan menyesuaikan dengan sifat-sifat dunia ini, dunia yang jahat, terus berubahlah. Metamorpostai, atau kita ingat proses metamorfosis ya, itu berubah bentuk kepribadian, tabiat, karakter ya. Kemudian anakainosis itu pembaharuan atau pembaharuan karakter ya, watak tabiat berubahlah oleh pembaharuan budimu ya. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Mulai berpikir positif akan memunculkan perkataan-perkataan baik, dan dari memunculkan perkataan-perkataan baik itu akan memunculkan perbuatan-perbuatan yang positif yang akan membentuk karakter kita, karakter seseorang. Jadi mulai berpikir positif ya, bangun pagi udah berpikiran positif ya, berkata-kata positif, pasti nanti akan diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang positif juga, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, ini sebenarnya penting sekali bagaimana berubah itu ya. Perlunya pembaharuan karakter. Satu penelitian bahwa pembaharuan karakter itu dimulai dari pikiran kita yang positif. Kemudian memilih kosakata emosi yang positif juga. Ya, misalnya bangun pagi udah berkata kepada istri, "Halo sayang, selamat pagi Hani ya. Selamat pagi manisku ya, selamat pagi darlingku," dan sebagainya. Begitu juga kepada anak-anak, kepada orang tua dan sebagainya. Bangun pagi udah dengan kosakata yang positif ya, emosi yang positif. Tapi jangan seperti ada yang orang sudah sepuh ya, dia mengucapkan begitu sama istrinya, ini udah sepuh, dia katakan sayangku, manisku, semua. Terus ditanya, waduh, begitu romantis sekali, Om, ya. Terus dia jawab, iya, soalnya saya lupa nama istri saya. Wah, jangan seperti itu. Ya, maka kata-kata positif akan mengikuti setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Dan kalau malam hari kita evaluasi, saya udah berpikiran positif, mengeluarkan kata positif, bahkan bertindak positif, malam hari kita akan mengevaluasinya. Waduh, saya sudah melakukan satu perubahan, ya, seperti apa yang Kristus lakukan dan inginkan untuk mendamaikan kita. Jadi karakter kita itu terbentuk karena kebiasaan-kebiasaan kita melakukan berulang-ulang, baik positif dan hasilnya pasti baik. Tapi kalau negatif, wah pasti gawat ya. Jangan dengan yang negatif. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting sekali. Benarlah pendapat ini, jikalau seorang bangun pagi sudah berpikiran positif, ia akan mengeluarkan kata-kata positif dan perbuatan-perbuatan positif yang akan membentuk karakternya. Bukankah kita melakukan segala sesuatu karena kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari? Ini satu perubahan, perdamaian yang dilakukan oleh Yesus yang harusnya kita betul-betul menanggapinya. Ya. Lalu begini, jangan diberi makan. Ya, di dalam bacaan-bacaan Alkitab itu seringkali kehidupan dosa kita itu seperti kita menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu keinginan manusia, keinginan atau egoisme kita. Ya, kalau kita mengikuti itu seperti kita memberi makan hewan, misalnya hewan peliharaan kita. Ya, hewan itu akan hidup kalau dia dikasih makan terus. Tapi kalau dia tidak dikasih makan, dia pasti akan mati. Ya, sebab itu dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, jangan turuti keinginan daging, kebiasaan buruk itu yang terus-menerus ada dalam diri kita dan harusnya kita tidak kasih makan seperti itu ya. Sehingga betul-betul bahwa akan ada keinginan roh di dalam diri kita. Yang kalau nats pembimbing tadi bagaimana Roh Kudus itu berperan, ya berarti keinginan Allah. Nah, inilah karakter Allah. Baik untuk diikuti. Dan ujung-ujungnya kita tidak binasa, melainkan hidup berada di sorga
silakan pilih keinginan daging atau keinginan roh, hidup dalam dosa atau hidup dalam anugerah Allah dalam pengampunannya yang kita tanggapi dengan iman tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ada sebuah cerita nih. Bahwa sulitnya untuk berubah itu memang benar. Ya. Saya seringkali memberitahu ketika saya berada di Jogja, juga di Medan, ya, kalau ada istilah misalnya di gereja kami itu ada misalnya anak-anak muda suka pergi makan, ini contoh aja nih ya, pada saat tentunya bukan pandemi, ya. Saya selalu bilang bahwa kalau makan di samping gereja, mas-mas, mbak-mbak, jangan darmaji ya. Darmaji itu singkatan Bapak Ibu. Dahar limo ngaku siji. Bapak Ibu pasti tahu kan, makannya 5 tapi ngakunya 1 gitu loh. Saya bilang ini bertobat nih, jangan tipu-tipu begitu ya. Pernah dulu dengan teman-teman, ayo kita belanja ke pasar, belanja di pasar. Begitu belanja di pasar ya, dapat 3 kilo jeruk ya. Manis ini Bu, manis. Ya, bawa pulang. Begitu tiba di penginapan, dimakan jeruknya, asam semua. Waduh, asam semua. Gimana? Wah, teman bilang, ayo bawa, katanya tadi manis. Kembalikan aja, nggak ada yang manis nih. Sampai di sana, dikasih, ini Bu, maaf Bu, ini dikembalikan aja. Tidak ada yang manis nih jeruknya. Terus ibu itu bilang begini, nah, kamu baru 3 kilo. Coba lihat aku 3 karung. Dia bilang begitu, 3 karung. Wah, ini dosanya mau dibagi-bagi nih begitu kan. Udah bawa pulang aja katanya begitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga harus berubah gitu ya. Harus ada pertobatan, harus ada sikap hati yang betul-betul bagaimana bisa baik. Ada lagi contoh lain, misalnya begini. Ketika makan di warung atau apa, saya selalu bilang sama anak muda biasanya, jangan tipu-tipu ya, harus jujur kayak tadi darmaji ya. Nah, ada yang mbak dan masnya yang punya warung itu nanya misalnya di warteg ya, Mas tadi makan apa? Ya, si masnya jawab, makan telur ayam, begitu ya. Memang betul dia makan telur ayam, tapi dia makan 2, tapi dia jawab cuma 1 telur ayam. Karena dia makan telur dadar ya, dan kemudian ayam goreng 1 potong. Jadi jawabnya, makan apa Mas? Telur ayam, jadi bayarnya 1. Nah, ini saya bilang ini bertobat, jangan tipu-tipu. Ada lagi cerita Bapak Ibu saudara, Pak Pendeta, saya mencuri nih, saya mau mengaku dosa. Waduh, aku dosa, ya. Tapi Pak Pendeta, saya mencuri sepotong tali. Oh, sepotong tali. Kenapa mengaku dosa? Iya Pak Pendeta, saya harus mengaku dosa. Berapa meter talinya? 4 meter Pak Pendeta kira-kira. Waduh. Ya baik, itu juga perlu bahwa Anda mengaku dosa. Apa yang perlu saya doakan? Supaya Tuhan ampuni saya. Tapi Pak Pendeta, tapi apa? Tapi Pak Pendeta, dia bilang begitu ya. Tapi apa? Saya katakan begitu. Tapi Pak Pendeta, di ujung tali ada sapinya. Waduh, ini berarti bukan mengaku dosa dengan sejujurnya, tetapi mengaku dosa dengan sepotong-potong. Nah, bertobat itu. Bapak Ibu saudara-saudara, hidup kita sehari-hari itu, menjalani kehidupan itu adalah perilaku kita yang terbentuk dengan karakter kita karena kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan setiap hari. Kalau kita melakukan kebiasaan yang positif, maka pembaharuan pendamaian Kristus yang di awal tadi dalam bacaan Alkitab itu sungguh-sungguh bisa kita wujudkan. Nah, sebab itu kalau dikatakan jangan beri makan ya kehidupan daging atau kebiasaan-kebiasaan buruk itu, maka kita harus mulai dengan habitus baru. Apa itu habitus baru? Kebiasaan baru, habit ya, itu kebiasaan baru. Nah, disiplin sekarang ini luar biasa diterapkan, bagaimana kita harus disiplin di masa PPKM darurat atau PPKM dalam level-level tertentu ya. Nah, disiplin itu adalah habitus baru ya, dari kata dekat sama dengan kata disciple, artinya murid atau discipleship, pemuritan ya. Itu sangat dekat dengan disiplin ya. Dari kata discipulus bahasa Latin yang memang kita tidak ada sempurna.
Tapi hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Tapi jangan ini menjadi alasan untuk tidak bisa hidup baru. Nah itu ya. Saya tidak sempurna, saya banyak kesalahan. Betul. Tapi jangan sampai kita menjadikan ini alasan untuk tidak bisa hidup dalam pendamaian Tuhan, dalam hidup yang dibaharui oleh Tuhan. Ya, kita harus bisa melawan. Ya, saya ini terbatas, tidak sempurna, lalu hidup dalam dosa terus. Nah itu yang keliru. Ya, yang harusnya bagaimana hidup baru itu menjadi sesuatu hal yang disiplin sebagai murid. Ya, murid Kristus pasti disiplin. Ya, kalau dia tidak disiplin berarti murid-muridan begitu ya, kayak ada mobil-mobilan bukan mobil sebenarnya, rumah-rumahan bukan rumah sebenarnya, tetapi bukan sesuatu yang nyata, melainkan sesuatu main-mainan begitu ya. Tapi murid Kristus pasti dia disiplin. Karena kata murid itu dari kata tadi, ya, disciple dalam bahasa Inggris, discipleship, pemuritan atau discipulus ya, yang sangat dekat dengan disiplin, kata disiplin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, menyempurnakan hidup kita dalam tanda petik untuk hidup baru. Karena pendamaian Kristus itu dengan disiplin sebagai orang yang ditebus Kristus. Itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan yang sudah dianugerahkan ya kehidupan yang kekal itu. Bayangkan dikatakan oleh Rasul Paulus ya di situ, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karya penebusannya itu luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bagi orang-orang Kristen dimanapun, bagi gereja di seluruh dunia. Untuk kita boleh hidup dengan itu, ya. Jadi bolehlah kita katakan nobody perfect in the world, ya. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia, hanya Kristus. Yes, itu betul. Tapi dalam tanda petik, ya, menyempurnakan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang sudah didamaikan dengan Allah. Yang dia sudah menjadi korban dan darahnya, darah yang mahal itu tercurah untuk kita, untuk hidup kita, bahkan untuk keselamatan kekal itu. Itu adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab orang Kristen. Ya, artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus hidup baru, dan dengan hidup baru itu kita menjadi murid Yesus, dan bagaimana kita melakukan kebiasaan baru di dalam hidup kita. Biasakan dengan tidak untuk hal-hal yang negatif. Dan ini betul. Jati dirimu yang baru ada di dalam Kristus. Engkau hidup dari perkataan dan penilaian Allah. Bukan dari orang lain atau bahkan dari dirimu sendiri. Ini penting sekali bahwa kadang-kala kan kita itu saya katakan bahwa yang merasa aduh aku udah hancur, aku tidak ada harapan lagi, apalagi di masa pandemi seperti ini banyak orang yang khawatir, takut, putus asa ya, bahwa kita sangat dihargai Tuhan. Itu harus ingat bahwa kita ini berharga di matanya. Itu sebabnya kalau kita tidak berharga, mengapa Kristus turun untuk menebus Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi hiduplah untuk hidup baru, dan kalau saya katakan begini, di dalam kehidupan di dunia yang semakin sulit ini, fokuskan diri kita pada hal-hal yang baik dan bermanfaat. Pasti hidup kita akan semakin baik. Banyak tantangan, tapi ada juga peluang. If your window is closed, you open another window. Ya, artinya masih ada pilihan, masih ada kesempatan untuk hidup baru. Masih ada harapan untuk lebih baik lagi, hidup baru. Karena Kristus telah mendamaikan, bahkan telah membaharui kita. Selamat hidup baru, selamat menjalani pendamaian Kristus, dan selalu hidup ya dalam pertobatan. Nah, ini penting sekali ya. Bukan tomat, saya sering mengatakan tomat ini tobat tapi kumat. Bukan seperti itu ya. Tapi tobat betul-betul, hidup baru yang mencerminkan bahwa kita harus bertanggung jawab dengan pendamaian yang Tuhan Yesus lakukan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita, dan kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli ini dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, dan kita mengucapkan dalam hati dan dengan hati dan mulut kita masing-masing, kita dapat berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada minggu pagi hari ini kita akan berdoa secara khusus bagi keluarga yang didoakan, yaitu keluarga Willy Novananda Siregar, sektor 1, keluarga Ando Siombing, sektor 2, keluarga Nyonya AA Latwi Hamalo, sektor 3. Dan juga pokok-pokok doa yang memerlukan topangan dari jemaat. Bagi jemaat yang sakit, di sektor 1 ada Bapak Edi Kemur, Bapak Alfred Dosayang, dan di sektor 2 ada Ibu Teti Tobing, juga ada Nyonya atau Ibu Oni Markadi, dan juga Ibu Edi Subari di sektor 3. Lalu yang berulang tahun kelahiran secara khusus ada Jane Angelica, ada Bapak Agus Setiono, Putri Kambang Utagalung, kemudian Bapak Zefnat Sapulete, Agnes Natasha Simanjuntak, Bapak Remi J.E. Lumanau, dan Ibu Edi Subari. Nah, kita doakan mereka ini yang saya sebutkan dalam pokok-pokok doa. Dan sebab itu marilah sekarang kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Surgawi, untuk hari Minggu, hari yang Kau berikan bagi kami untuk boleh beribadah menyembah-Mu. Biarlah ibadah kami, penyembahan kami, juga melalui seluruh aktivitas kami dalam ibadah ini, membaca Alkitab, mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan rindu untuk melakukannya dalam bimbingan, dampingan Roh Kudus, bahkan juga dalam kehidupan kerja dan tugas-tugas kami sepekan mendatang, kami dibimbing oleh firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, kehidupan kami sebagai gereja yang boleh menyembah Tuhan, yang berarti bahwa orang-orang Kristen yang menyembah-Mu untuk hidup dalam pendamaian Kristus itu, sungguh-sungguh kami menjawabnya, kami lakukan setiap hari. Kamilah orang-orang berbahagia yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya atau melakukannya. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kami sepekan mendatang diterangi oleh firman-Mu dengan selalu sukacita dan mau bersyukur di masa pandemi COVID-19, khususnya di provinsi di tempat kami, DKI Jakarta, dengan PPKM, dengan segala situasinya. Kami mau menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan pelayanan GPIB Anugerah DKI Jakarta ke dalam tangan kasih-Mu, mulai dari Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Megiawati Makadada Gantare bersama dengan keluarga,
dengan semua pelaksana harian Majelis Jumat dan keluarga mereka, para presbiter, bahkan unit-unit misioner dalam seluruh pelayanan mereka di masa pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur melalui ibadah pada pagi hari ini dalam pertukaran pelayan firman Semupel Jakarta Pusat, biarlah kami boleh diberkati senantiasa, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menopang di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anugerah Tuhan dengan fasilitas-fasilitas yang ada oleh tim multimedia YPIB Anugerah, bahkan juga dengan ibadah-ibadah bagi pelaksana-pelaksana ibadah pada pagi ini. Kiranya diberkati Tuhan semua yang kami lakukan, baik sebagai pelayan-pelayan liturgi, pelayan firman, pemandu nyanyian ibadah atau song leader, atau pemandu lagu, juga organis, pianis, bahkan semua orang yang bekerja sampai di para pegawai atau karyawan di kantor gereja. Berkati ya Tuhan kami semua untuk kemuliaan dan hormat bagi-Mu, sebagaimana firman-Mu, seseorang yang betul-betul ditransformasikan hidup baru atau dalam pendamaian Kristus, ia akan berubah dan ia akan berbuah, menjadi berguna dan menjadi bermanfaat. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GPIB Anugerah DKI Jakarta ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua rencana-rencana mereka. Penyelesaian pembangunan gedung gereja serta usaha dalam mengumpulkan dana, Tuhan tolonglah. Kiranya Engkau menyertai dalam seluruh keberadaan untuk penyelesaian pembangunan gedung gereja. Bahkan juga kami bersyukur untuk keluarga-keluarga yang didoakan pada minggu ini, bahkan yang berhari ulang tahun, dan juga secara khusus kami menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang tadi telah disebutkan namanya yang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Pakailah dokter, juru rawat, obat-obat penawar, makanan, minuman, dan juga semua peralatan medik yang digunakan bagi kesembuhan saudara-saudara kami yang sakit, bahkan yang dalam pemulihan, atau mereka yang tidak kami sebutkan satu persatu. Mungkin mereka terbaring sakit, mungkin mereka mengalami penderitaan, mungkin mereka mengalami tertekan karena situasi-situasi pandemi dengan dampaknya yang begitu luas bagi kehidupan kami. Tapi kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa pembaharuan pendamaian Kristus itu bagi kami sangat luar biasa. Itulah sebabnya bahwa kalau kami tidak berharga, mengapa Tuhan datang untuk menebus kami? Yang sebenarnya kamilah orang berdosa yang layak untuk mendapat hukuman. Tetapi Tuhan menggantikan semuanya itu bagi kami supaya sungguh-sungguh penebusan pendamaian Kristus itu kami alami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan para janda, duda, lanjut usia, yatim piatu, dan orang-orang terlantar dalam segala keberadaan. Bahkan anak-anak dalam pendidikan di masa PPKM, belajar jarak jauh, mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan bagi mereka. Dalam pergaulan dan mereka yang mencari pasangan hidup, jodoh, biarlah Tuhan memberikan mereka pasangan hidup yang takut akan Tuhan dan kesetiaan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa bangsa dan negara kami dalam penanganan pandemi COVID-19, pemberian vaksin di mana-mana, berkatilah ya Tuhan, untuk memutus mata rantai virus corona, dan juga Tuhan menolong pemerintah kami dalam mengupayakan segala sesuatu di seluruh daerah dengan kebaikan, sehingga sungguh-sungguh banyak orang dipulihkan dan disembuhkan, dan Tuhan juga menolong mereka yang mengalami dampak dari pandemi ini, agar mereka tetap tabah, mereka tetap kuat, mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami menyerahkan para lansia kami dalam seluruh keberadaan mereka di tengah situasi ini, bahkan di tengah keberadaan saat ini. Mereka adalah orang-orang yang rentan
menghadapi situasi-situasi bahaya seperti ini. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Ya Tuhan, kami membawa rencana persidangan Sinode GPIB yang ke-21 yang akan dilakukan secara daring atau secara virtual. Berkati panitia pelaksana di Surabaya dan juga Majelis Sinode, bahkan semua mupel-mupel termasuk BP Mupel Jakarta Pusat, dan juga bagi seluruh kegiatan yang dilakukan di dalam Jemaat GPIB Anugerah. Bapa di surga, seluruh keberadaan kami hari ini dengan firman Allah yang akan kami bawa dalam seluruh perjalanan pekerjaan, kehidupan, pendidikan anak-anak kami dan masa depan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, lalu kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati seluruh kehidupan kami masing-masing. Dalam pengasihan-Mu, ya Tuhan, kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Roma 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 287 bait 1 dan 2.
Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk doakan persembahan kita. Kita berdoa. Segala sesuatu bakal keselamatan itu hanya dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur semakin diubah dalam ibadah minggu ini. Pernyataan syukur kami juga melalui tangan yang memberi persembahan. Biarlah pemberian ini menjadi pernyataan bahwa kami tetap akan merasakan kehadiran karya Tuhan melalui pelayanan, kasih dan keadilan gerejamu. Terpujilah Tuhan sumber berkat. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 15 Agustus 2021 pukul 19 WIB. Kami Majelis GPIB Anugerah DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Maranatha Jakarta. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta bersama keluarga. Berikutnya, bidang teologi dan persidangan gerejawi. Ibadah rutin keluarga dan HUT RI ke-76 dimohon memakai dress code berwarna merah karena akan menggunakan background virtual. Ibadah akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan live streaming di kanal YouTube GPIB Anugerah DKI Jakarta pada hari tanggal Rabu 18 Agustus 2021 pukul 19 WIB. Tema tanda seseorang milik Kristus. Pelayan firman Pendeta Nyonya Megiawati M. Makadada Gantare. P1 Penatua Samuel Sondak. Pembaca Alkitab Ibu Susana Wokamau. P3 Diaken Rina Saragi. Pemandu Jemaat Francesco Leon. Dimohon jemaat dapat mengikuti ibadah tersebut. Bidang pelayanan dan kesaksian atau Pelkes Lumbung Anugerah. Dalam rangka menghadapi pandemik COVID-19 dan dampaknya terhadap jemaat GPIB Anugerah dalam sidang majelis Jemaat GPIB Anugerah tanggal 25 Juli 2021. Program Lumbung Anugerah adalah program berbagi dari jemaat dan untuk jemaat. Bagi jemaat yang berkelebihan dapat menyumbang ke Lumbung Anugerah di Gereja GPIB Anugerah pada jam kerja dalam bentuk beras, mie instan, minyak goreng, gula, makanan kaleng, kopi, dan teh dalam bentuk sunset. Bagi jemaat yang terdampak ekonomi karena pandemik COVID-19 dari Lumbung Anugerah sesuai kebutuhan keluarga mingguan pada jam 9 sampai jam 12 di GPIB Anugerah DKI Jakarta. 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Semoga program Lumbung Anugerah dapat menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya insani serta peningkatan peran keluarga. Pembinaan tematik Pelkat dan pelayan PA PT GPIB.
Sesuai surat dari Majelis Sinode GPIB nomor 12219/8 Romawi 21/MS 20 tanggal 10 Agustus 2021 perihal petunjuk pelaksanaan atau juplak pembinaan kelas publik. Pembinaan diberi nama tematik. Kelas publik pembinaan tematik pelayan PA dan PT pada hari tanggal Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 8 sampai 12 WIB. Adapun pelaksanaan kegiatan pembinaan tematik akan diadakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Link Zoom Meeting akan dikirimkan pada H-1 kepada para peserta. Biaya kontribusi untuk sebesar 65.000 per orang ditransfer ke rekening Majelis Sinode BRI Cabang Mangga 2 nomor seperti yang tertera di Warta Jemaat yang di tangan Bapak Ibu Jemaat. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi pengurus PA dan PT. Pembayaran biaya kontribusi selambat-lambatnya tanggal 2 September 2021. Demikian untuk Warta Jemaat. Selanjutnya, pembangunan ekonomi gereja PEG. Dalam rangka merealisasikan pencarian dana program guna menunjang kas jemaat seperti yang tertera di program kerja anggaran 2021 sampai 2022 bidang PEG program rutin akan direalisasikan dalam bentuk satu iklan yang akan ditayangkan di kanal YouTube GPIB Anugerah DKI Jakarta di setiap minggu ibadah minggu live streaming. Iklan yang ditayangkan adalah bentuk satu pesona berupa ucapan selamat hari Minggu yang ditunjukkan kepada siapa saja dari dan untuk. 2. Promosi untuk iklan home industry. 3. Program untuk iklan perusahaan. Untuk paket harga dan detail teknik lainnya dapat dilihat dalam bentuk Warta Jemaat. Workshop merangkai bunga secara virtual. Dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI ke-76, Komisi PEG GPIB Anugerah DKI Jakarta akan mengadakan workshop merangkai bunga secara virtual melalui aplikasi Zoom pada hari tanggal Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 10.30 WIB. Narasumber Ibu Wendy Mandik. Tempat rangkaian Ikebana Ikenobo Ijuka Freestyle. Registrasi 250.000 sudah termasuk materi bunga, wadah, dan bantalan bunga. Workshop terbatas hanya untuk 20 peserta dengan prioritas dari MUPAL Jakarta Pusat. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link yang tertera di Warta Jemaat digital atau yang sudah di-share ke WA Group. Informasi lebih detail dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Mohon partisipasi jemaat. Terakhir, akan dilaksanakan pembekatan perkawinan atas saudara Antoni Eta Frasio Panjaitan, warga jemaat GPIB Batra Iman, anak dari keluarga Nyonya Dermawati Panjaitan Simanjutak, dengan saudari Matulanda Elizabeth Tori Lumanau, warga jemaat GPIB Anugerah DKI Jakarta, anak keluarga dari J. Lumanau Kaligis. Pada hari Sabtu 21 Agustus 2021, tempat GPIB Jemaat Anugerah pukul 17 WIB. Organis Bapak Julian Martin. Prokanto Saudari Clarice Yakob. Pengembala dan persiapan dilaksanakan pada hari
Jumat 20 Agustus 2021. Pukul 18 WIB, tempat GPIB Anugerah. Majelis yang bertugas Penatua Gerit Yakob, Diaken Nyonya Triamonium, Diaken Neti Pulwaka. Untuk diketahui jemaat. Sekian dan terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah selalu bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Tapi menyempurnakan dalam tanda petik kehidupan kita untuk takut akan Tuhan, untuk merespon pendamaiannya, untuk selalu hidup baru, untuk hidup dalam pertobatan, itu adalah tanggung jawab kita, orang-orang percaya kepadanya. Sebab itu ingatlah pengutusanmu, jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang saudara dengar. Sekarang arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu saudara kepada Allah. Terimalah dan bawalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara-saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Supaya kekuatan Roh Kudus, saudara-saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Bapak Ibu saudara, salam sehat selalu. Selamat hari Minggu. Semoga sukacita hari Minggu yang kita pakai dengan selalu bersyukur mewarnai seluruh kehidupan kita pada hari-hari mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita.